Selamat pagi Pak Paulus, salam sehat, selamat hari Senin. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik Pak Paulus, ketika kita bicara tentang capaian vaksinasi, bisa diupdate seperti apa nih capaian vaksinasi dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga di Manggarai Barat? Oke, saya jelaskan untuk Manggarai Barat, pelaksanaan vaksinasi sekarang juga sedang berlangsung. Jadi yang ada sekarang dosis pertama itu sudah 97%, dosis keduanya 87%. Dan untuk anak 6 sampai 11 tahun dosis pertama 90,5%, dosis kedua sudah 72,5%. Oke. Halo? Ya, berarti ini sudah cukup banyak nih ya kesadaran masyarakat Labuan Bajo untuk melakukan vaksinasi Pak ya. Ya, betul. Nah, kalau untuk vaksin boosternya, vaksin ketiganya ini seperti apa nih Pak Paulus? Kalau booster kita sedang berlangsung sekarang sampai minggu ini 3 minggu lalu sampai sekarang sedang berlangsung. Oke. Jadi memang ada posko-posko dan juga vaskes-vaskes yang selalu siap melayani untuk program vaksinasi ini Pak Paulus ya. Iya, betul ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ketersediaan vaksin ini sendiri di Manggarai Barat Pak Paulus? Bagaimana? Bagaimana dengan ketersediaan vaksin sendiri nih Pak? Kalau persediaan vaksin sampai saat ini sesuai planning kita masih cukup. Oke, jadi tidak ada masalah ya untuk melaksanakan program vaksinasi ini sendiri Pak Paulus ya? Iya, betul. Oke. Nah, kemudian Pak Paulus, ini jelang KTT G20 di November nanti. Targetnya ini seperti apa nih untuk capaian vaksinasi 100% dan juga bagaimana untuk target protokol kesehatan yang akan diterapkan nantinya nih Pak? Ya, untuk persiapan prokes TTG 20 dan kesiapan vaksin. Untuk vaksin kita sudah harapkan sudah 100% semua. Khususnya di pelayanan publik dan pelaku pariwisata yang ada di ibu kota. Oke. Kemudian untuk protokol kesehatannya Pak, apakah ada persiapan khusus misalnya di bandara ataukah di tempat-tempat kegiatan nantinya dari KTT G20 ini? Ya, untuk persiapan KTT G20 ini kami sudah rapat pertama dengan Satgas Pusat. Sudah kita siap dan lokus sudah kita tentukan. Setelah itu kita punya siap 3 rumah sakit. 3 rumah sakit. Setelah itu ada kekurangan kita memang hanya mungkin dokter jantung, itu yang sedang kami usulkan sekarang. Jadi dari bandara sampai di tempat penginap sampai di lokus lain yang mereka harus kunjungi nanti itu kita sudah siap. Oke. Berarti untuk vaskes dan juga alkes ini tidak masalah, cuma SDM ini ya Pak yang mesti harus ditambah lagi nih. Iya, SDM itu betul. Oke. Nah, kemudian Pak Paulus nih, bagaimana pengawasan dan juga pemeriksaan nantinya yang akan dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk para peserta dari KTT G20, kemudian pelaku wisata juga, ataupun masyarakat yang ada di sekitar masyarakat publik nih yang terlibat dalam kegiatan ini? Untuk pengawasan dan pelaksanaan ini tentu panitia lewat Satgas sekarang kita sudah bentuk untuk mengatur. Jadi baik masyarakatnya maupun tamu-tamunya juga diatur itu. Oke. Baik. Nah, seandainya nih Pak, misalnya ada setidaknya kan harus 2 kali vaksinasi ya Pak ya untuk mengikuti kegiatan ini. Seandainya misalnya ada yang belum melaksanakan booster, apakah pemerintah setempat juga menyiapkan fasilitas ini atau pelayanan ini? Kalau pemerintah selalu standby menyiapkan vaksin.
Hanya itu tergantung dari ketentuan pusat semua ini. Jadi kalau pelaksanaan pelaku perjalanan itu kita mengajukan nanti tergantung dari petunjuk-petunjuk pusat bagaimana selanjutnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana koordinasi ini Pak Paulus yang dilakukan terhadap bersamaan dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi untuk pelaksanaan dan kesuksesan KTT G20 nantinya, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan? Kami sudah, kalau dengan pemerintah pusat itu sudah 2 kali. Hanya dari provinsi ini yang kami masih hubungi itu. Provinsi yang sedang kami hubungi supaya bagaimana tim daerah itu, kita ini kan di bawah kendali provinsi, jadi mungkin ya nanti kami tetap bagaimana sama-sama dengan provinsi untuk mempersiapkan ini, kami undang nanti. Oke. Nah, apa saja halangan ataupun tantangan yang ditemui selama ini Pak dalam persiapan KTT G20? Kalau tantangan kita sebenarnya awal kemarin itu persiapan yang uji coba dengan datangnya tamu-tamu negara itu memang kewalahan mengatur tenaga sebenarnya. Oke. Tenaga yang karena banyak lokus yang ditempuh, berarti tenaga kesehatan harus standby di mana-mana itu. Iya. Baik. Ini targetnya untuk pelayan kesehatan ini berapa banyak personil nih Pak yang disiapkan? Kita target lebih kurang 100 orang itu. 100 orang untuk beberapa lokus ini Pak ya untuk KTT G20 nanti. Iya, kita beberapa lokus, sistemnya nanti sistem shift karena memang lama, karena kegiatan ini kan sejak sekarang ini sebenarnya Juni ini sudah mulai. Juni ini mulai tanggal belasan mungkin itu. Oke, baik. Nah ini melayani atau akan berinteraksi dengan masyarakat luar negeri dari 20 negara dalam KTT G20 ini Pak. Nah ini bagaimana edukasi dan pelatihan yang diberikan, karena otomatis akan beda kultur, kemudian beda bahasa dan lain sebagainya. Karena begini, ini kan kerja Satgas ini, jadi masing-masing pihak kenyamanan, keamanan dan keselamatan itu sudah diatur itu. Oke, baik. Yang terakhir Pak Paulus, apa harapannya ataupun himbauannya, silahkan. Harapan pertama agar seluruh masyarakat ini sudah mendapat vaksin baik dosis 1, dosis 2 maupun booster. Harapan kedua, pelaksanaan G20 ini kita sebagai tuan rumah dapat dilaksanakan dengan baik agar kesannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus Mami untuk informasinya pagi hari ini. Segala hal dilakukan, perketatan protokol kesehatan juga, kemudian vaksinasi dan dokumen-dokumen disiapkan dengan baik nih bagi para peserta KTT G20 ya Pak ya, agar tidak ada lagi nih klaster baru misalnya. Kita tidak mengharapkan hal itu Pak Paulus ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, salam sehat. Pro 1, Kanal Inspirasi.